Halo, ketemu lagi kita di episode matematika selanjutnya. Ya, hari ini kita akan membahas lebih spesifik tentang soal cerita KPK dan juga FPB. Jadi nanti akan disajikan beberapa contoh soal KPK dan FPB dan tugas kalian adalah menyimak baik-baik video ini. Oke? Oke, kita masuk pada contoh yang pertama. Nanti sambil menjelaskan, mungkin kalian bisa kira-kira menebak nih. Kira-kira ini soal ceritanya tentang soal cerita KPK atau FPB. Oke, contoh yang pertama. Kampung Damai memiliki 2 buah pos ronda. Pos ronda pertama selalu memukul kentungan setiap 15 menit. Pos ronda yang kedua selalu memukul kentungan setiap 20 menit. Pada pukul 19 malam, keduanya memukul kentungan bersama-sama. Maka, tentukan berapa menit kemudian kentungan akan berbunyi bersamaan. Dan yang B, pada pukul berapa keduanya akan memukul secara bersamaan. Oke, kira-kira nih, soal cerita apa ya? Iya, tentunya ada dong kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah bersamaan. Maka soal cerita ini tentunya soal cerita KPK. Nah, tentunya kan harus menentukan dulu KPK-nya. Ada beberapa cara yang kemarin udah ajarkan. Yang pertama bisa pakai kelipatan persekutuan, kemudian ada faktorisasi prima, dan tentunya juga yang terakhir adalah menggunakan tabel. Kalian boleh memilih salah satu cara yang kalian anggap mudah untuk mengerjakannya. Bunda di sini menggunakan faktorisasi prima. Jadi tentunya Bunda harus menentukan dulu faktorisasi prima dari 15 dan juga 20 baru bisa menentukan KPK-nya. Oke, 15 sini Bunda bagi dengan 3 ya, karena tidak bisa dibagi dengan 2. Tentunya kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya setelah 2 itu 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Maka faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali dengan 5. Berarti 3 kali dengan 5. Lalu 20 Bunda bagi dengan 2. Karena bisa kita bagi 2 ya. Berarti hasilnya adalah 10. Lalu 10 ini Bunda bagi lagi kembali dengan 2. Karena masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Maka menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Karena 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 kali 5. Kalau sudah, maka kita bisa menentukan KPK-nya. Kita tentukan dulu KPK-nya terlebih dahulu. Oke. KPK-nya di sini berarti kita harus menuliskan semua faktor prima di antara dua bilangan 15 dan 20. Maka KPK dari 15 dan 20 adalah kita lihat sama-sama. Di 15 itu ada faktor primanya 3 dan juga 5. Sedangkan di 20 itu ada 2 pangkat 2 dan 5. Kita harus menuliskan semua faktor prima yang ada walaupun di angka 15 tidak ada angka 2, maka kita tetap menuliskan 2-nya. Ya, yang tidak kita tuliskan 2 kali itu adalah angka 5-nya. Kita harus memilih salah satunya. Sedangkan semua bilangan prima atau faktor prima yang tidak sama kita tuliskan. Oke? Nah, karena di sini hanya ada 3 dan 5, begitu pula di sini hanya ada 2 pangkat 2 dan 5, selain faktor 5 tadi tidak ada angka yang sama, maka kita tuliskan semua. Berarti kita urutkan 2 pangkat 2, kita tulis terlebih dulu secara urut ya. 2 pangkat 2, kita kalikan dengan 3, lalu kita kalikan lagi dengan 5. Pilih salah satu. Hasilnya menjadi 60. Jadi, kedua kentungan akan dipukul bersamaan 60 menit kemudian.
Lalu 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, jadi kalau kita jadi nilai KPK di sini adalah menitnya, yang menit kemudian itu adalah nilai KPK-nya. Kemudian pada pukul berapa keduanya akan memukul bersamaan? Berarti karena kita sudah tahu bahwa mereka akan memukul atau berbunyi kentongan itu 60 menit kemudian, berarti pukul berapa keduanya akan memukul secara bersamaan? Tinggal kita jumlahkan. Maka keduanya akan memukul bersamaan pada pukul 19, karena tadi 60 menit itu artinya sama dengan 1 jam, berarti kita tambahkan 19 ditambah dengan 1 jam, atau pukul 19 itu 1 jam kemudian itu berapa? Tentunya pukul 20 malam, ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dewi berenang tiap 5 hari sekali, sedangkan Gita 3 hari sekali. Jika mereka berenang bersama-sama pertama kali pada hari Senin, berapa hari lagi mereka berenang bersama lagi? Dan yang B, mereka berenang bersama lagi pada hari titik-titik. Oke, kira-kira sudah ketemu ini kata kuncinya yang mana? Iya, benar sekali. Ya, kalau sudah ketemu kata kuncinya pasti bisa menentukan bahwa soal ini adalah soal KPK. Kata kuncinya ada kata-kata sekali, kemudian bersama-sama, dan bersama lagi. Tentunya pasti ini soal KPK. Berarti kita harus menentukan terlebih dahulu KPK dari 5 dan 3. Nah, tentunya kalian boleh memilih salah satu cara. Boleh pakai kelipatan persekutuan, boleh pakai faktorisasi prima, atau juga boleh pakai tabel. Ya, di sini Bunda pakai yang kelipatan persekutuan. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 5 itu 5, 10, 15, dan seterusnya. Maka KPK-nya di sini, kalau kita pakai cara kelipatan persekutuan adalah mencari kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Jadi KPK-nya dari 3 dan 5 tentunya adalah 15. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka kita bisa menjawab soal yang A. Jadi mereka akan berenang bersama lagi 15 hari kemudian. Oke. Lalu mereka berenang bersama lagi pada hari, tinggal kalian tambah 15 hari setelah hari Senin itu adalah hari apa? Tentunya kalian harus menghitung. 15 hari setelah hari Senin adalah hari Selasa. Jadi kalau kalian menghitung harinya, Senin yang awal ini tidak perlu kalian hitung. Mulainya adalah setelahnya. Jadi setelah Senin itu apa? Selasa. Ternyata pada hari 15 hari setelah Senin adalah hari Selasa. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Nomor 3, Tony bermain bulu tangkis setiap 3 hari sekali. Sedangkan Roni bermain bulu tangkis setiap 7 hari sekali. Pada tanggal 3 Juni, mereka bersama-sama bermain bulu tangkis. Pada tanggal berapa mereka akan bermain bersama-sama lagi? Ayo, ini soal cerita tentang apa? Iya, kata kuncinya sudah tahu ya, ada sekali dan bersama-sama lagi. Tentunya ini adalah soal KPK. Ya. Oke. Kita harus kita harus tahu dulu nih, sebelum kita tahu tanggal berapa mereka akan bermain lagi, tentunya kita harus tahu berapa hari lagi mereka akan bermain bersama. Ya. Berapa hari lagi mereka akan bermain bersama. Nah, kalau sudah kita bisa menentukan berapa hari lagi mereka bermain bersama, baru kita bisa menentukan tanggal berapa lagi mereka akan bermain bersama-sama lagi. Oke, kita hitung dulu berapa hari lagi mereka bermain bersama. Tentunya kita pakai KPK-nya. Di sini Bunda pakai cara tabel.
Ingat, ada 3 kolom dan kolom paling pertama itu adalah kolom KPK. Oke, 3 dengan 7. Kira-kira salah satunya atau dua-duanya kita bisa bagi berapa nih? Nah, karena dua-duanya tidak bisa kita bagi 2, berarti kita maju kita bagi dengan 3. Kira-kira bisa? Iya, bisa. Salah satunya yang bisa kita bagi 3 adalah yang ini, yang 3 ya. Maka kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Sedangkan 7 bisa nggak dibagi 3? Tidak bisa, berarti tetapnya tulis 7. Lalu setelah itu 1 dan 7. Kira-kira bisa dibagi berapa? Tentunya karena 1 tidak bisa lagi dibagi, tentunya tidak bisa kita bagi dengan 1 ya, karena nanti 1 itu bukan bilangan prima. Kemudian bisa kita bagi berapa? 3? Nggak bisa ya, dua-duanya nggak bisa dibagi 3. Bagi 5? Dua-duanya juga tidak bisa dibagi 5. Bagi 7? Iya, salah satunya bisa dibagi 7 ya, karena ada 7 di sini. 7-nya bisa kita bagi 7, berarti kita bagi dengan 7. 1 dibagi 7, karena tidak bisa, kita tetap tulis 1. Lalu 7 kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau pada tabel, kalau semua kolom, kalau pada akhir kolom semuanya sudah menilai 1, berarti sudah selesai. Berarti tinggal kita kalikan KPK-nya yang ada di kolom KPK yang ini. Oke, berarti KPK dari 3 dan 7 adalah 3 dikali dengan 7. Hasilnya adalah 21. Berarti 21 hari lagi mereka akan bermain bersama-sama. Kalau kita sudah tahu berapa hari lagi mereka bermain bersama, yaitu 21 hari lagi, baru kita bisa menentukan pada tanggal berapa mereka akan bermain bersama-sama lagi. Tentunya tinggal kita jumlahkan. Jadi mereka akan bermain bersama-sama lagi pada tanggal 3 Juninya kita tambahkan dengan 21 hari lagi. Maka menjadi 24 Juni. Jadi mereka akan bermain bersama-sama lagi pada tanggal 24 Juni. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada soal nomor 4 dan soal nomor 5. Kita baca dulu salah satunya ya. Soal nomor 4. Iwan memetik 20 mangga dan 50 manggis. Kemudian ia membagi dalam kantong plastik dengan jumlah sama banyak. Berapa jumlah kantong plastik yang diperlukan? Sedangkan soal nomor 5, Iwan memetik 20 mangga dan 50 manggis. Kemudian ia membagi dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa jumlah mangga dan manggis dalam tiap kantong plastik? Ya, di sini Bunda menyajikan dua soal yang hampir mirip. Oke, sebelum kita mencari tahu apakah kemiripan dan perbedaannya, kita cek dulu. Kira-kira ini soal cerita tentang apa ya? Ada yang sudah bisa menebak? Yuk, kita sama-sama cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah sama banyak. Berarti soal ini adalah soal cerita FPB. Oke, itu persamaannya. Ternyata dua soal ini adalah soal cerita FPB. Sekarang, apakah kalian sudah menemukan apakah perbedaan dari dua soal cerita ini? Oke, pada soal nomor 4, ternyata yang ditanyakan adalah jumlah kantong plastiknya. Karena berapa jumlah kantong plastik yang diperlukan? Berarti yang ditanyakan adalah jumlah kantong plastiknya. Sedangkan pada soal nomor 5 itu ternyata yang ditanyakan adalah jumlah mangga dan manggis. Berapa jumlah mangga
dan manggis dalam tiap kantung plastik. Ya, sudah tahu bedanya? Kalau soal nomor 4 itu yang ditanyakan adalah jumlah kantong plastiknya, sedangkan pada soal nomor 5 jumlah mangga dan manggisnya yang ditanyakan. Oke, jadi ada soal di mana salah satu soal itu berbeda cara pengerjaannya dengan soal sebelumnya. Di mana soal nomor 5 ini beda cara, sedikit ada penambahan tahap cara mengerjakannya dibandingkan dengan soal nomor 4. Oke, kalau pada soal nomor 4 itu, jika yang ditanyakan adalah wadah atau tempatnya, maka wadah tersebut adalah sebagai nilai FPB-nya. Karena yang ditanyakan di sini adalah jumlah kantong plastik, lalu kantong plastik tersebut berperan sebagai wadah dari bendanya mangga dan manggis, tentunya jumlah kantong plastik itu adalah sebagai atau langsung nilai FPB-nya. Oke, karena tadi kantong plastik itu berperan sebagai wadah, maka kantong plastik itu langsung nilai FPB-nya yang kita cari. Oke. Sedangkan pada soal nomor 5, jika yang ditanyakan adalah jumlah benda, maka jumlah masing-masing benda nanti akan dibagi dengan nilai FPB-nya. Ya, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah mangga dan manggis, dan karena manggis dan mangga tadi itu adalah benda hidup, tentunya nanti jumlah keduanya akan dibagi dengan nilai FPB-nya. Jadi untuk soal nomor 5 kita tentukan dulu nilai FPB-nya. Kalau sudah, baru kita bisa menentukan jumlah mangga dan manggis. Sedangkan pada soal nomor 4, jumlah kantong plastik itulah sebagai nilai FPB-nya. Ya, jadi ada sedikit perbedaan pengerjaan, di mana soal nomor 5 itu ada sedikit tahap pengerjaannya. Oke, karena dua-duanya tadi itu adalah soal FPB, jadi kita harus tentukan dulu FPB-nya. Di sini Bunda menggunakan tabel. Oke, 20 dan 50. Kira-kira keduanya itu bisa kita bagi berapa? Atau salah satunya bisa kita bagi berapa? Kita bagi dulu secara berurutan dimulai dari bilangan prima paling kecilnya itu 2. 20 bisa kita bagi 2, 50 bisa kita bagi 2. Iya, kita bisa bagi dengan 2. Berarti 20 kita bagi 2 hasilnya adalah 10, sedangkan 50 kita bagi 2 hasilnya adalah 25. Maka hasilnya, apakah dua-duanya tadi bisa kita bagi 2? Apakah 20 dan 50 bisa kita bagi 2? Bisa ya. Maka kolom FPB-nya kita tinggal isi sesuai dengan kolom KPK atau kolom paling depan sebagai kolom pembaginya. Kita isi dengan 2. Lalu kita lanjut ke angka selanjutnya atau di bawahnya, yaitu 10 dan 25. Apakah dua-duanya bisa kita bagi dengan 2? Ataukah apakah salah satu di antaranya kita bisa bagi dengan 2? Iya, masih bisa kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Lalu 12 dibagi 2 tidak bisa. Berarti kita tulis angkanya sama, angkanya 25 karena tidak bisa kita bagi. Nah, lalu apakah 10 dan 25 tadi bisa kita bagi dengan 2? Tidak bisa ya. Berarti kolom FPB-nya kita kosongkan. Lalu selanjutnya, 5 dan 25, apakah kita bisa bagi 2? Tidak bisa ya, 5 tidak bisa kita bagi 2, 25 tidak bisa kita bagi 2. Kalau tidak bisa kita bagi 2, lanjut lagi. Kira-kira bisa dibagi 3? Tidak bisa. Lalu bagi 5. Kenapa Bunda langsung lanjut bagi 5? Karena kalau kita bagi 4 bukan bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan prima. Setelah bilangan prima 3 itu adalah 5. Apakah 5 dan 25 itu bisa kita bagi dengan 5?
atau salah satunya bisa kita bagi dengan 5? Bisa ya. 5 dibagi 5 itu hasilnya 1, sedangkan 25 kita bagi 5 hasilnya 5. Apakah dua-duanya, apakah 5 dan 25 itu dua-duanya kita bisa bagi dengan 5? Bisa ya. Maka kita tinggal isi kolom FPB-nya sesuai dengan angka pembaginya paling depan ini. 5. Oke, kita lanjut sampai dengan hasil kolom terakhir itu semuanya nilainya 1 di sini. Oke. Lalu 1 dengan 5. Kita bagi berapa? Tidak bisa kita bagi dengan mundur ya. Kita tidak bisa bagi dengan 1 karena 1 bukan bilangan prima. Maka kita bagi lagi. Bagi dari berapa? Bagi 5 supaya 5-nya habis di sini. Hasilnya 1. Maka 1 bagi 5 berapa? Karena 1 tidak bisa dibagi 5, tentunya kita sesuaikan dengan angka sebelumnya 1. Tinggal kita turunkan di sini. 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Ya, sudah selesai nih. Sudah satu-satu semua. Lalu apakah 1 dan 5 tadi bisa kita bagi dengan 5? Apakah dua-duanya kita bisa bagi dengan 5? Tidak bisa ya, berarti FPB-nya kita kosongkan. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal cari FPB dari 20 dan 50 adalah 2. Tinggal kita kalikan kolom FPB-nya. 2 kali dengan 5. Maka hasilnya adalah 10. Oke, kita kerjakan dulu satu-satu. Bunda kerjakan dulu yang soal nomor 4. Oke, FPB-nya tadi sudah ketemu yaitu 10. Maka, atau jadi, jumlah kantong plastik yang diperlukan adalah 10 kantong. Karena tadi kantong plastiknya langsung sebagai nilai FPB-nya. Maka jumlah kantong plastiknya adalah sesuai dengan nilai FPB-nya 10. Berarti 10 kantong. Sedangkan untuk nomor 5, kita tadi sudah cari FPB-nya ya. FPB dari 20 dan 50 adalah 2 kali 5. Hasilnya 10. Berarti kalau sudah dapat FPB-nya, kita bisa bagi jumlah mangga dan juga jumlah manggis. Kita bisa menentukan. Itu jumlah mangganya dibagi dalam 10 kantung berarti 20 dibagi 10. Hasilnya adalah 2 buah. Lalu jumlah manggis dalam 10 kantong tadi 50 dibagi 10 sama dengan 5 buah. Jadi jumlah buah mangga dan manggis adalah 2 buah dan 5 buah. Berarti jumlah mangganya ada 2 buah dan jumlah buah manggisnya ada 5 buah. Ya, jadi ada sedikit tahapan selanjutnya pada soal nomor 5. Kalau kita sudah menentukan FPB-nya, berarti kita harus bagi benda tersebut dengan nilai FPB-nya. Jadi catatannya, jika yang ditanyakan adalah jumlah bendanya, maka jumlah masing-masing benda dibagi dengan nilai FPB-nya. Ya, jika yang ditanyakan adalah jumlah bendanya, maka jumlah masing-masing benda langsung dibagi dengan nilai FPB-nya. Sedangkan kebalikannya, kalau yang ditanyakan itu wadah dari suatu bendanya, kebetulan tadi nomor 4 itu wadahnya, berarti wadah tersebut adalah langsung nilai FPB-nya. Jadi yang membedakan itu hanya pada jumlah benda. Kalau yang ditanya jumlah benda, otomatis nanti jumlah bendanya kita bagi dengan nilai FPB yang kita sudah cari sebelumnya. Itu saja yang membedakan. Jadi soal seperti ini saja, atau soal yang ditanyakan jumlah bendanya saja, yang ada sedikit penambahan tahap, yaitu nanti dibagi dengan nilai FPB yang sudah kita cari sebelumnya. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Wisnu membagi 4 buku dan 8 pensil kepada teman-temannya. Setiap orang akan menerima bagian yang sama. Setiap teman Wisnu akan menerima berapa buku dan berapa pensil? Oke.
Dari soal cerita ini, kira-kira soal cerita tentang apa ya? Iya, kata kuncinya adalah sama banyak. Tentunya ini adalah soal FPB. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah berapa jumlah buku dan pensilnya, berarti ini adalah jumlah benda yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan tadi jumlah benda, berarti nanti jumlah masing-masing bendanya di sini ada 4 buku dan 8 pensil nanti akan kita bagi dengan hasil FPB yang kita sudah tentukan. Berarti tahap pertama kita harus menentukan nilai FPB-nya dulu. Nah, kalau sudah menentukan FPB, berarti nanti kita bisa bagi 4 buku dibagi hasil FPB-nya dan 8 pensil dibagi dengan hasil FPB-nya. Berarti 4 sama 8 kita cari terlebih dahulu FPB-nya. Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Karena kita bisa bagi dengan 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Lalu 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Apakah 4 dan 8 ini sama-sama bisa kita bagi dengan 2? Bisa ya, berarti kalau FPB-nya kita isi dengan 2. Lalu kita lanjut ke angka 2 dan 4. 2 dan 4 kita bagi lagi. Bagi berapa? Iya, masih bisa kita bagi 2 ya, berarti kita bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Apakah 2 dan 4 sama-sama bisa dibagi dengan 2? Bisa ya, berarti kalau FPB-nya sesuai dengan sama dengan ini. Berarti kita tuliskan 2. Lalu 1 dengan 2 sama-sama kita bisa bagi berapa? Iya, salah satunya bisa kita bagi dengan 2. Nah, itu 1 dibagi 2 karena tidak bisa, berarti nilainya tetap sama. Sama-sama 1. Lalu 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, kalau sudah pada nilainya semua sudah 1 nih di sini, berarti sudah selesai kita mencari FPB-nya. Karena tadi 1 dan 2 tidak bisa kita bagi dengan 2, karena cuma 2 aja yang bisa kita bagi 2, berarti kalau FPB-nya kita kosongkan. Maka FPB-nya adalah, tinggal kita kalikan nih kolomnya di sini. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Berarti FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Lalu kita bisa menghitung berapa jumlah buku dan pensil yang diterima oleh teman Wisnu. Jumlah bukunya 4 buku tadi kita bagi dengan FPB-nya. Karena 4 berarti 4 bagi 4 hasilnya 1. Lalu jumlah pensilnya ada 8, kita bagi dengan nilai FPB-nya. Bagi dengan 4. 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Jadi jumlah yang diterima teman Wisnu adalah 1 buku dan 2 pensil. Oke, itu dia tadi pembahasan beberapa soal cerita FPB dan KPK yang lebih rinci. Ya, jadi kalau kalian merasa masih belum paham dan masih bingung, Bunda selalu mengharapkan tentunya kalian bertanya. Nah, bertanyanya boleh lewat WA. Boleh nanti video call dengan Bunda kalau masih belum paham ya. Jadi kalau kalian tidak paham itu, boleh langsung tanya. Jadi kita janjian dulu. Kalau misalnya mau video call, berarti janjian dulu sama Bunda ya. Jadi kalau misalnya mau tanya langsung WA juga nggak apa-apa. It's okay, yang penting kalian paham ya. Kalau tidak paham itu sayang banget nih. Bunda sudah membuka konsultasi, tapi kalau kaliannya belum paham dan tidak bertanya, nanti malah nggak bisa jawab soalnya ya. Sampai sini, jumpa lagi di episode matematika selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.